Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa D4 K3 Universitas Balikpapan yang berbahagia. Berjumpa lagi di pertemuan PJJ mata kuliah HI. Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat dimanapun saat ini berada ya di masa pandemi seperti ini. Kita melanjutkan membahas 5 faktor bahaya K3 di tempat kerja, yaitu fisika, kemudian kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial ya. Setelah pertemuan kemarin kita mulai dengan membahas tentang faktor fisika. Hari ini kita akan membahas faktor biologi di tempat kerja. Mikroorganisme, bakteri, mikrofungi, jamur mikro, kemudian virus, kemudian parasit, ya, protozoa, arthropoda, dan lain-lain. Faktor biologi merupakan salah satu bahaya yang mungkin ditemukan di tempat kerja. Ya, jadi bahaya faktor biologi ini adalah mikroorganisme, penyebab penyakit yang secara langsung dan atau memproduksi toksin yang berbahaya ya, bagi kesehatan di tempat kerja. Nah, review sedikit. Bahaya atau hazard itu semua sumber situasi atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau kerugian terhadap manusia, ya, harta benda, proses, maupun lingkungan. Ya, itu jangan pernah dilupakan. Nah, bahaya biologi itu juga sering disebut juga biohazard, ya, yang dapat berefek pada manusia melalui kontak langsung ya dengan biological agent biasanya, atau lewat penularan, ya, penularan agen perantara aja, antara lain bakteri, jamur, virus, atau parasit. Ya. Bakteri mempunyai 3 bentuk dasar, ya, bulat, fokus, batang, basil, kemudian lengkung, ya, vibrion, dan spiral. Nah, ukuran bulat berdiameter 0,7 sampai 1,3, kemudian kalau batang lebarnya 0,2 sampai 2 mikron dan panjangnya 0,7 sampai 3,7 mikron. Perbandingan bakteri 1:100 kali kemampuan mata untuk melihat, ya. Dalam bentuk endospora, tahan terhadap keadaan panas, dingin, kering, tekanan osmosis, dan zat kimia tertentu. Nah, beberapa penyakit akibat infeksi bakteri itu misalnya antraks, TB, ya, tuberkulosis, leprosi, tetanus, tifoid, kolera, difteri, dan lain-lain. Nah, kita lihat ini morfologi bakteri ya. Mikroorganisme itu merupakan jasad hidup yang mempunyai ukuran sangat kecil. Setiap sel tunggal mikroorganisme dia memiliki kemampuan untuk melangsungkan aktivitas kehidupannya sendiri, ya, antara lain menghasilkan energi dan bereproduksi dengan sendirinya. Nah, mikroorganisme itu memiliki fleksibilitas metabolisme yang tinggi karena memang mikroorganisme ini harus mempunyai kemampuan menyesuaikan diri yang besar. Jadi apabila ada interaksi yang tinggi dengan lingkungan menyebabkan terjadinya konversi zat yang tinggi pula. Nah, akan tetapi karena ukurannya yang kecil, maka tidak ada tempat untuk menyimpan enzim-enzim yang telah dihasilkan. Nah, dengan demikian, si enzim yang tidak diperlukan tidak akan disimpan dalam bentuk persediaan. Enzim-enzim tertentu yang diperlukan untuk dia mengolah bahan makanan, itu akan diproduksi bila bahan makanan tersebut sudah ada. Sehingga nanti akan ada bakteri yang menguntungkan atau ada juga bakteri yang merugikan. Ya. Nah, di sini kita lihat ada flagella ya. Nah, flagella ini bisa ada di salah satu ujung, ya, pada kedua ujung atau pada permukaan sel. Ya, fungsinya untuk bergerak.
bentuk umum mikroorganisme itu terdiri dari satu sel ya, makanya disebut uniseluler seperti yang umum didapatkan ya. Nah, bakteri itu salah satu jenis mikroorganisme yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Dan bakteri ini memiliki bentuk bermacam-macam. Ada batang, ada yang bulat, dan ada yang spiral. Bakteri yang berbentuk batang itu dikenal sebagai basil. Ya. Kata basil ini berasal dari bacillus, ya, yang berarti batang. Nah, contohnya Salmonella typhi, itu penyebab penyakit tipes, itu demam tipoid. Kemudian bakteri yang berbentuk bulat ini dikenal sebagai kokus. Misalnya Neisseria gonorrhoeae, ya, penyebab penyakit kencing nanah, gitu. Dia bulat. Kemudian bentuk spiral, misalnya Vibrio cholera, ya, penyebab penyakit kolera. Nah, ini contoh bentukannya. Kalau antraks termasuk tipe basil ya, yang streptobasil. Itu yang bakteri berbentuk batang yang dia bergandengan, memanjang, kemudian membentuk rantai. Ya, namanya Bacillus anthracis. Itu penyebab penyakit antraks ya. Nah, bahaya bakteri pada makanan. Ya, organisme perusak mengubah rasa, aroma, penampilan, bentuk, dan warna makanan. Tidak selalu menimbulkan keracunan makanan, tapi dampaknya menurunkan mutu makanan. Contohnya Mycobacterium, ya, organisme patogen, mikroorganisme yang dapat menimbulkan keracunan makanan atau penyakit. Tidak selalu merubah penampilan makanan, bentuk, rasa dan aromanya bisa tetap normal. Ini contoh bakterinya Salmonella, gitu ya, Legionella. Gitu. Nah, secara umum bakteri, jamur dan virus itu mempunyai morfologi dan struktur anatomi yang berbeda ya. Kalau virus ukurannya itu sangat kecil, dia 16 sampai 300 nanometer, tidak mampu bereplikasi. Menginfeksi sel inang yang khas untuk replikasi dan hanya intraseluler. Nah, virus ini dia mempunyai ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh organisme lain. Jadi virus hanya dapat berkembang biak di sel-sel hidup lain. Jadi sifatnya itu kadang disebut sebagai parasit obligat, gitu ya, sifat virus itu. Nah, karenanya si virus ini dapat dibiakkan pada telur ayam gitu, yang berisi embrio hidup. Nah, untuk bereproduksi virus hanya memerlukan asam nukleat saja. Nah, kemudian ciri lainnya adalah virus itu tidak dapat bergerak maupun melakukan aktivitas metabolisme sendiri. Ya. Kemudian virus tidak dapat membelah diri. Virus juga tidak dapat diendapkan dengan sentrifugasi yang biasa, tapi dia dapat dikristalkan. Nah, untuk berkembang biak, virus itu memerlukan tempat atau lingkungan yang hidup. Maka dari itu, si virus itu menginfeksi sel bakteri, sel hewan, atau sel tumbuhan ya untuk bereproduksi ya. Nah, virus merupakan salah satu jenis mikroorganisme yang berukuran sangat kecil, bahkan dia lebih kecil dari bakteri. Nah, tubuh virus ini terbagi atas kepala, kemudian kapsid dan isi tubuh ya, dan ekor ya. Nah, melihat bagian ini ya, sebenarnya apa itu pandemi? Ya, apa perbedaannya dengan epidemi? Nah, kalau pandemi itu penyakit yang menyebar secara global, meliputi
area geografis yang luas dia. Nah, menurut WHO ya, Organisasi Kesehatan Dunia, pandemi ini nggak ada hubungannya dengan tingkat keparahan penyakit atau jumlah korban atau infeksi. Akan tetapi pandemi ini berhubungan dengan penyebaran secara geografis ya. Nah, epidemi itu adalah wabah yang menyebar di area geografis yang luas. Ya. Nah, saat epidemi menyebar secara lebih luas lagi tuh ke berbagai negara di dunia, maka bisa disebut sebagai pandemi. Jadi contoh nih, misalnya penyakit COVID-19, itu kan di Wuhan. Semula adalah wabah yang biasa gitu kan, kemudian berkembang menjadi epidemi, ya, kemudian menjadi pandemi. Nah, contoh lain adalah misalnya di sini virus H1N1. Ini yang menyebabkan terjadinya flu babi. Ya, ini gambar. Dia menyebar melalui cairan, ya, droplet. Juga partikel di udara. Sementara kalau SARS-CoV-2 itu sebagian besarnya dia menyebar melalui droplet. Ya. Tetesan cairan yang di dalamnya itu ada banyak sekali virus yang bisa berpindah dari pasien yang telah terinfeksi ke orang yang sehat, gitu ya. Tapi droplet itu bisa juga tertinggal di berbagai benda mati yang berbahaya, gitu ya. Makanya penularannya juga bisa terjadi lewat sana, ya. Nah, bahaya virus pada makanan mengandalkan makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya, tidak tergantung pada potential hazard foods, tidak berkembang biak pada makanan, sebagian ada yang kebal terhadap pembukaan atau pemanasan. Nih ya, contohnya yang kebal terhadap pembukaan atau pemanasan, hepatitis A, virus Marburg, dan rotavirus ya. Nah, kita sekarang berbicara tentang jamur. Jamur ini dapat berupa tunggal atau koloni, kemudian multiseluler, sumber makanan dan nutrisi dari jaringan yang mati, dan hidup dari organisme atau hewan lain. Ukuran bervariasi mulai yang besar sampai mikroskopis ya. Jadi jamur atau fungi ini dia organisme eukaryotik yang dia itu memiliki dinding sel dan pada umumnya itu dia tidak motil. Nah, karakteristik ini tuh seperti tumbuhan. Tapi si jamur ini dia tidak memiliki klorofil yang ada di tumbuhan gitu ya. Jadi fungi ini dia tidak dapat melakukan fotosintesis untuk menghasilkan bahan organik dari karbon dioksida dan air. Ya, makanya dia sumber makanannya dari nutrisi dan jaringan yang mati atau hidup, tapi dari organisme atau hewan lain ya. Nah, ini contoh ya, Aspergillus ya. Ya, jadi merupakan jamur yang hidupnya pada medium dengan derajat keasaman dan kandungan gula yang tinggi. Gitu ya. Nah, fungi ya atau jamur itu dia memiliki ciri-ciri berupa ada ini benang ya, benang tunggal atau bercabang hifa ya, ada kumpulan-kumpulan hifa biasanya disebutnya dengan miselium gitu. Kemudian mempunyai spora ya, memproduksi spora ya, tidak memiliki klorofil sehingga tidak berfotosintesis ya, berkembang biak secara seksual dan aseksual. Tubuh berfilamen dan dinding sel mengandung chitin ya, glukan gitu, selulosa dan manan.
Nah, ini kita bicara tentang bahaya jamur pada makanan ya. Jamur ragi dan kapang ya, menyukai makanan manis yang bersifat asam, secara alami ditemukan di makanan, udara, tanah, tumbuhan, dan hewan. Membuat makanan menjadi rusak atau basi, tapi umumnya tidak menimbulkan penyakit bila termakan ya. Nah, untuk bahaya mikroorganisme pada makanan nanti kita akan perdalam lagi itu di semester 2 ya. Oke, sekarang kita bicara tentang parasit. Jadi banyak ditemukan di tempat kerja seperti protozoa, cacing, dan lain-lain. Ya, ini biasanya di sektor perkebunan. Kemudian mempunyai siklus hidup yang kompleks, punya inang 2 atau lebih, contoh malaria, manusia, dan nyamuk. Penyebab penyakit pada manusia seperti cacing pita, cacing tambang, dan lain-lain. Mikroorganisme penyebab penyakit di tempat kerja, ya, daerah pertanian, tetanus, Clostridium tetani, bentuk spora dapat hidup di dalam tanah sampai berbulan-bulan dalam kotoran hewan dan menyebabkan tetanus ketika masuk ke dalam luka kulit. Leptospirosis ini terutama pada tempat-tempat yang banyak ditemukan binatang pengerat ya, seperti tikus, seperti lumut padi, gudang, dan lain-lain. Ini cacingan terutama pekerja yang berhubungan langsung dengan tanah. Apisinosis atau asma terutama pada petani kapas, keracunan mikotoksin, racun yang dihasilkan oleh metabolisme jamur ya, Aspergillus flavus dan Aspergillus parasiticus. Kontaminasi hasil pertanian seperti kacang tanah, jagung, gandum, kedelai, ubi jalar, dan lain-lain. Racunnya bersifat karsinogen terhadap hati ya, hepar ya. Ini nanti bisa kalian cocokkan, nanti kalian ketika sudah lulus bekerja di bidang apa, kalau misalnya di bidang pertanian, perkebunan, ingat-ingat ini ya. Nah, ini bila nanti kalian bekerja di daerah tambang gitu ya. Biasanya bakteri penyebab penyakit TBC, bronkitis, pneumonia, dan lain-lain. Kalau daerah peternakan, terutama yang mengolah kulit hewan serta produk-produknya, antraks ya, disebabkan Bacillus anthracis yang menginfeksi domba, sapi, dan lain-lain. Manusia terinfeksi melalui spora dari Bacillus yang terhirup atau tertelan. Blenders, penyakit yang berhubungan dengan kuda atau kotorannya. Dan ada juga brucellosis, ini disebabkan oleh bakteri yang menginfeksi domba, kambing, infeksi ke manusia melalui kontak langsung, darah, susu, urin, plasenta, kulit, tertelan, atau pernafasan. Kemudian infeksi salmonella akibat memakan telur yang terkontaminasi oleh bakteri tersebut ya, biasanya yang kurang matang. Ini kalau kalian bekerja nanti di bidang laboratorium, terutama petugas kesehatan, ini terinfeksi oleh bahan yang mengandung penyakit yang infeksius. Kemudian perkantoran ya, humidifier fever ya, suatu penyakit yang disebabkan oleh organisme sehingga menimbulkan sakit atau alergi pada saluran pernafasan. Biasanya hidup pada air yang terdapat di sistem pendingin. Kemudian Legionnaire disease, ini sering ya. Penyakit yang berhubungan dengan sistem pendingin bila menyerang usia lanjut akan lebih berbahaya ya. Biasanya kalau sistem ventilasinya tidak baik, tidak pernah dicek, di situ akan berkumpul. Jalur masuk atau open entry, pernafasan, mulut, kongesti, ini termakan atau terminum. Ya, contohnya Clostridium tetani, penyebab tetanus biasanya kalau kongesti dia tidak sengaja. Kemudian kulit, lecet, luka, gigitan, contoh tetanus atau malaria. Nah, ini bahaya parasit pada makanan, bergantung hidup pada makhluk tumpangan, tumbuh alami pada jenis hewan tertentu, mati dengan pemanasan atau pembekuan, kemudian mampu bertahan di dalam air. Ya. Nah, untuk pencegahan, pada daerah pertanian atau peternakan memakai masker ya, ini untuk debu kapas piscinosis tadi. Kemudian mengkarantina hewan yang terinfeksi, kemudian vaksinasi anti TBC, pasteurisasi produk susu,
kemudian membuang kotoran hewan dengan hati-hati. Kemudian untuk daerah berdebu, memakai masker, laboratorium memakai handscoon, masker atau baju khusus ya. Ini juga biasanya dia kan terinfeksinya dari sampel yang diperiksa gitu. Jadi hati-hati untuk memeriksa sampel. Kemudian perkantoran, humidifier fever, membersihkan debu, AC setiap 2-3 minggu dengan uap panas ya, karena tadi ada pengumpulan dia di filter atau di tempat-tempat di AC. Kemudian menyediakan penyaring debu secara reguler, mengganti air agar sistem menjadi baik. Legionnaire disease kontrol dengan menambah klorin untuk membunuh bakteri Legionella-nya ya. Jadi pekerja yang potensial mengalaminya itu antara lain pekerja rumah sakit, kemudian juru masak, ya, penjaga binatang, dokter hewan, dan lain-lain. Nah, masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh itu tidak selalu mengakibatkan infeksi. Ya, itu dipengaruhi banyak lain. Misalnya faktor-faktornya adalah virulensi, rute infeksi, kemudian daya tahan tubuh, gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya berikan saat ini. Terima kasih atas perhatian Anda menyelesaikan kuliah sampai akhir. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa mulai biasakan untuk edukasi lingkungan sekitar agar orang terdekat Anda mengetahui bahaya serta apa yang bisa dilakukan di masa pandemi seperti ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.